Nah oke cuy, jadi kemarin gue sempat cek nih di iBox dan ternyata untuk harga iPhone 11 yang ada di tangan gue ini naik lagi cuy. Jadi untuk yang varian 64GB itu dibanderol di harga 7,5 jutaan. Dan yang varian 128-nya itu dibanderol di harga 9 jutaan cuy. Bayangin. Kalau gue lihat di marketplace juga sama ya, semuanya juga naik. Terakhir sih gue sempat lihat ya, untuk di harga iPhone 11-nya itu murah banget. Sempat ada yang naruh di harga 6,7 jutaan. Dan itu baru dan resmi Indonesia juga cuy. Dan ya sekarang harganya udah naik lagi. Dan ya untuk varian warnanya sendiri pun itu cuman ada dua warna, yaitu ada yang warna hitam dan warna putih aja. Jadi kalau misalnya kalian cari yang warna purple, merah, hijau dan lainnya itu udah nggak ada sama sekali cuy. Dan menurut gue sih ini gokil parah sih, karena HP ini tuh umurnya udah masuk ke tahun yang kelima. Dan ini tuh masih ada yang dijual barunya. Dan jarang-jarang sih gua lihat sebuah smartphone yang umurnya panjang banget kayak gini untuk yang versi barunya. Dan ya baru kali ini gua lihat yaitu di iPhone 11 ini. Dan so di video kali ini gue bakalan share nih ke kalian beberapa alasan untuk kalian beli iPhone 11 ini, dan beberapa alasan juga untuk kalian skip aja iPhone 11 ini di tahun 2024 nantinya. Dan ya sekarang kita mulai nih dari alasan yang pertama untuk beli iPhone 11 ini. Oke, pertama dari segi chipsetnya ini, yaitu pakai chipset A13 Bionic dengan RAM di 4GB. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari kayak sosial media, browsing, streaming, ini udah lebih dari cukup. Bisa gue bilang selama gue pakai iPhone 11 ini, gue nggak pernah nih ngalamin lag dan masih tetap aja gitu, cepat aja. Buka tutup aplikasi, multitasking, dan lainnya. Tapi kalau misalkan kalian yang mau beli iPhone 11 ini dipakai untuk gaming, ya saran gue sih kalau kalian mending jangan pakai HP ini untuk main game yang berat-berat kayak Genshin Impact, karena pasti HP ini tuh agak banyak lagnya cuy. Namun jika kalian ingin pakai main game sekelas Mobile Legends atau mungkin PUBG, ini masih sangat mumpuni nih. Tapi saran aja kalau misalkan kalian emang mau pakai main game, kalian bisa nih beli cooler tambahan aja biar HP kalian itu nggak cepat panas. Karena kalau misalkan udah kerasa panas, HP ini tuh otomatis dia nurunin performanya, dan pada akhirnya adalah lag di game yang kalian mainin. Jadi ya dari segi performanya bisa gue bilang ini masih bisa bertahan 2 atau 3 tahun ke depan nantinya. Dan untuk alasan kedua adalah dari segi kamera, jadi terutama di sektor videografi. Karena smartphone ini tuh masih bisa ngerekam di resolusi 4K 60 fps cuy. Dan untuk hasil footage-nya ini stabil, dan juga dia masih punya image quality yang terjaga, alias masih bagus banget nih. Dan sangat berguna banget buat kalian yang mau beli iPhone 11 untuk kegunaan seperti bikin konten video short, video YouTube. Ini bisa gue bilang masih sangat mumpuni. Biarpun sekarang udah banyak HP-HP Android dengan kelas mid range atau mungkin PIV killer, itu banyak yang di range harga yang sama. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal videografi, jelas iPhone adalah pilihan yang paling tepat sih menurut gua. Nah selanjutnya untuk alasan yang ketiga adalah dari segi baterainya. Untuk baterainya ini kan di 3110 mAh. Dan kalau misalkan kalian beli yang versi barunya, otomatis baterai health-nya itu juga masih di angka 100%. Dan bisa gue bilang ini masih sangat awet ya. Kalau misalkan kebutuhan kalian kayak cuman buka sosial media, browsing, streaming, ini masih bisa gue katakan awet banget. Kalau misalkan kalian juga pakai di iOS 17. Jadi ya sebenarnya aman-aman aja kalau misalkan buat kalian yang mau beli iPhone 11 sekarang, kalian gak perlu mikirin baterainya, karena jelas baterainya itu masih di angka 100% untuk baterai health-nya. Jadinya ya kalian tinggal pakai aja, gak perlu mikirin. Tapi kalau misalkan kalian buat pakai ngegeber buat main game, ya jelaslah sehari kalian bisa nih ngecas 2-3 kali. Karena kan tipikal iPhone ya kalau misalkan digeber main game ya pastinya boros banget. Tapi kalau misalkan cuman makainya itu cuman kayak sosial media yang ringan-ringan aja, ya HP ini itu masih bisa irit banget cuy. Nah kemudian selanjutnya alasan yang keempat adalah dari segi harganya, yang mana yang tadi gue bilang di awal harganya kan emang naik di harga 7,5 jutaan. Tapi bisa gue bilang nih, ini adalah iPhone yang paling murah ya, dan yang baru yang bisa kalian beli saat ini juga dengan garansi resmi. Jadi ini cocok banget nih buat kalian yang emang baru mau pindah ke iPhone dari Android. Lagi pula dari segi layarnya itu dia udah lumayan kekinian ya, meskipun ia pakai panel IPS. Tapi seenggaknya panel IPS di HP ini tuh masih bisa gue bilang bagus banget ketimbang
layar IPS di HP-HP Android di kelas mid-range ini. Jadi gue jamin deh HP ini tuh layarnya masih bisa gue bilang warnanya masih bagus banget. Kalau misalkan kalian mau pakai untuk menonton streaming film atau mungkin kalian sekedar scroll-scroll di sosial media, ya meskipun layarnya ini belum Full HD ya, tapi ya dengan resolusi layar sekecil ini otomatis meringankan beban prosesor untuk kalian pakai buat main game juga. Dan dengan harga segitu ya bisa gue bilang tadi kalian bisa bikin konten video short atau mungkin YouTube yang mana nanti hasilnya mungkin kalian bisa pakai lagi untuk upgrade iPhone kalian ke depannya cuy. Dan oke, paling itu aja untuk alasan beli iPhone 11 di tahun ini atau mungkin di tahun 2024 nantinya. Dan sekarang kita masuk ke alasan gak beli iPhone 11 ini, alias kalian skip aja untuk iPhone yang satu ini. Nah, untuk alasan yang pertama adalah dari segi kamera. Nah, ini berbeda dari yang sebelumnya yang gua ngomongin soal videografi, tapi ini kita bahas untuk sektor fotonya. Fotografi HP ini tuh bisa gue bilang udah lumayan ketinggalan ya. Kalau misalkan kita ngomongin fotografi, masih banyak banget nih HP-HP kelas mid-range di Android yang fotografinya itu udah jago-jago banget lah. Contohnya saja kayak Xiaomi 13T, Samsung A54, terus kayak Vivo X80. Itu di harga range yang mungkin di bawah iPhone 11 saat ini. Itu masih bisa menghasilkan foto yang lebih bagus ketimbang iPhone 11 ini. Ya gimana ya? iPhone tuh dari dulu emang kalau misalkan dari sektor fotografi itu masih bisa lah dikalahin sama Android. Bahkan di seri flagshipnya pun juga gitu. Tapi kalau misal kita ngomongin videografi ya jelas masih susah sih ngalahin iPhone dalam sektor yang satu ini. Nah, kemudian untuk alasan yang kedua adalah dari segi update iOS-nya. Kayaknya tahun depan adalah tahun terakhir ya untuk iPhone 11 ini bakalan ke bagian update iOS 18. Mungkin kalau misalkan Apple lagi baik banget ya, kita bisa dapatkan juga iOS 19. Tapi kayaknya ya nggak bakal deh. Jadi kita tunggu aja nantinya. Dan nggak masalah lah, HP ini tuh masih bisa kalian pakai 2-3 tahun ke depan. Kalau kalian beli versi barunya saat ini juga, tapi kalau misalkan kalian beli second ya mungkin nggak akan bisa bertahan selama itu. Karena kita nggak tahu ya kalau misalkan beli HP second tuh ada part yang mungkin udah diganti atau enggak, terus pemakaiannya sebelumnya seperti apa. Jadi kita itu nggak bisa prediksi jadinya. Ya, patokan gua kali ini ya kalian bisa beli unit yang barunya aja. Dan untuk alasan yang ketiga jelas dari segi desain. Sebenarnya untuk desain iPhone sekelas iPhone 11 ini tuh udah lumayan ketinggalan cuy. Ketimbang iPhone seri lebih barunya terutama kayak iPhone 12, 13, 14 atau mungkin 15. Desainnya itu sebenarnya masih nge-curve. Itu tuh lumayan tipikal desain yang lama. Dan ini tuh nggak ada bedanya gitu. Hampir nggak ada bedanya sama iPhone XR. Cuman beda nambah kamera satu aja sih sebenarnya. Namun kelebihan dari iPhone seri ini adalah kalau misalkan kita pegang kayak gini, ini tuh feelnya masih nyaman di tangan dan enak aja gitu dan nggak sakit kayak seri-seri iPhone base model saat ini. Cuman ya kurangnya aja sebenarnya untuk iPhone 11 ini bobotnya lumayan cukup berat sih ketimbang kalau misalkan kalian beli iPhone 12, 13, 14 atau bahkan 15. Itu malah lebih enteng lagi jadinya. Sebenarnya untuk segi desainnya ini udah lumayan cukup jadul dan terutama di bagian bezelnya juga karena di bagian bezelnya ini masih kelihatan tebal banget dan paling itu aja sih dari segi desain sebenarnya. Dan ya paling gitu aja sih untuk pembahasan iPhone 11 kali ini. Dan di sini gua ingin beri kesimpulan ya. Sebenarnya kalian sesuaikan aja sih dengan budget kalian. Kalau misalkan kalian ada dana di 7 jutaan ya kalian bisa beli iPhone 11 ini. Untuk ya kalian mungkin keperluan untuk konten kreator, bikin video short dan bikin video YouTube. Dan kalau misalkan emang sudah bisa menghasilkan nantinya ketika kalian menggunakan HP-nya, jadi kalian bisa tabung dan nantinya juga kalian bisa upgrade ke iPhone yang lebih baru nantinya. Always kreatif.